Gak bisa nih ilustrator semua ke Singapura. Karena yang ke Singapura cukup aneh-aneh aja lah gitu. Lu gimana? Gitu. Gimana? Silakan direspon. Batuk dulu. Batuk dulu. Iya. Masa mesti bikin alis dulu ntar. Walaupun bikin alis juga ilustrator juga sebenarnya tuh. Apalagi iPhone 16 juga udah mau keluar kan. Iya. Ya udah berhenti sampai situ aja. Kembali lagi di MLD Podcast, masih bersama gue Oza Rangkuti. Fun fact untuk sobat-sobat MLD ini adalah outfit revisi ya. Sebelumnya gue kayak pakai jaket-jaket ngedrift gitu. Tapi mungkin kru MLD kayak, dia kan bukan Akbar Rais gitu. Sehingga gue diganti dengan hoodie ini. Kalau kayak gini so asik gak? So hip hop gak kalau kayak gini? Dan kita masih mencoba mencari host wanita yang menggantikan Sastra dan Apos. Pertama kita coba, tadi ada Firda Indira. Sebelumnya kita coba Michelle Christo, ex-member JKT. Tapi mungkin pas dicek kayak wah yang nonton jadi terlalu banyak wota nih gitu kan. Karena pas kita cek demografi kayak efek semua bejir gitu. Di kantor MLD. Jadi kita masih mencari lagi dan kali ini kita sudah ditemani oleh Aisyah Latib, siapa tadi namanya? Aisyah Latiba. Iya. Halo MLD Podcast. Kok pura-pura gak kenal katanya gitu? Enggak ada yang bilang gitu. Oh iya, ada orang prompter, terima kasih ya. Iya. Senang sekali bekerja bersama Oza Rangkuti hari ini. Siaran radio ya Aisyah Latiba. Siaran radio betul sekali, salam kenal. Halo. Apa kabarnya nih Pak? Iya. Happy banget, terima kasih banyak Oza udah ngajak-ngajak ya. Betul. Thank you. Kita pernah satu acara kalau gak salah di kayak seminar-seminar gitu. Pernah, beberapa kali pernah. Dulu, iya. Happy banget. Happy banget ya. Tim MLD Podcast, great. I like it. Sibuk apa akhir-akhir ini? Boleh gak? Gak usah. Gak usah ya? Bahasa-bahasa antar host tuh biasa. Brownies juga begitu kok. Maksudnya santai aja Sibuk kerja aja. Siaran-siaran. Terus juga jalan-jalan. Oke. Gitu-gitu aja sih kesibukannya. Tapi happy banget hari ini bisa kerja sama the one and only Oza Rangkuti di MLD Podcast. Jalan-jalan sama siapa? Sama teman-teman. Gak di brief yang begini-begini. Oh iya. Gak ada briefnya. Oke, nah tapi ini adalah episode yang sangat menarik karena ini kita sisi artsy gue akhirnya akan terlihat nih. Akhirnya nih udah saatnya orang tahu juga gitu kan. Karena bintang tamu kita nih pertama adalah mungkin bisa dikatakan founder atau pemrakarsa dan kreatif director dari GCAF, Jakarta Illustrator Creative Art Festival, dan juga colorist di komik Marvel dan DC, yaitu adalah Mas Sanigo. Halo semuanya. GCAF ini per tahun ya Mas ya? Per tahun ini kedua. Jadi baru sekali tahun 2023. Marvel nih yang Marvel yang Avenger apa yang Wali Kota Tangsel sih? Beda, itu Mas beda. Itu, Marvel Widianto bukan? Marvel Widianto, iya. Marcel. Bukan. Nggak usah dipanjangin. Ngewarnain baliho Tangsel kan butuh coloris juga kan? Juga butuh coloris Mas maksudnya. Iya, ada betul. Ada betulnya. Iya. Lebih sering warnain Marvel atau DC? Terakhir yang panjang di Marvel, X-Men 20 buku. Tapi sebelum itu Aquaman di DC. Panjang juga lumayan. Aquaman panjang tuh. Panjang juga. Dan itu berhenti karena waktu itu belum. Iya, belum. Aquaman enggak ya. Aquaman doang. Freestyle ya konsep MLD Podcast ini ya. Keren. Tapi sebenarnya sangat disayangkan ya, kayak fanbase Marvel dan DC itu masih terbagi dua gak sih Mas? Masih lumayan terbagi ya. Oke. Ini juga sekaligus ya teman-teman MLD Podcast, kita kenalan dulu sama Kak Maria Cherry di sini. Dia ini adalah marketing campaign strategis dari
Karyakarsa.net ya? .com. .com ya, .net. Tapi pernah .net dulu kan? Nggak pernah sih seingat saya ya gitu. Nggak pernah. Emang dari dulu .com. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol off air. Jadi sebenarnya ini buat teman-teman yang nonton bisa menjual karyanya lewat Karya Karsa, intinya begitu lah. Berbayar. Betul sekali. Jadi konsepnya kayak subscribe gitu ya? Subscribe Kak Cherry. ada, beli satuan karya juga ada. Beli satuan karya juga. Jadi siapapun tuh bisa mensubmit karyanya, nanti tinggal tunggu approval gitu. Nggak pakai approval. Nggak pakai approval. Langsung bisa upload karyanya. Terus habis itu udah deh tinggal di pasarkan sendiri, mungkin bisa di share di media sosial masing-masing. Kemudian ada yang beli. Simple itu aja. Sangat gitu. memudahkan ya. Dan nggak cuma web kan, ada aplikasinya juga. Jangan lupa ada di-download. aplikasi. Ada aplikasinya juga. Oh jadi tiba-tiba ada adlibs ya di situ ya. Iya, tiba-tiba Berarti ya. sangat sukses sekali pekerjaan Cherry ini karena semua orang tahu Karya Karsa tuh karena marketing dari lu juga ya, Cher? Ya bisa jadi, terima kasih, amin gitu. Kayak Karya Karsa gak ada gue, karya biasa gitu. Terus gue mikir gitu, dalam hati gitu, mungkin lagi di rumah kan. Bosku dengarkan yang itu ya. Tolong. Apa yang umumnya paling laku apa sih, Cher? Oke, jadi ketika dibuat Karya Karsa itu sebenarnya udah ada dari 2019. Ketika dibuat itu sebenarnya semua kreator itu ada gitu. Oke. Mulai dari penulis, video, YouTuber, fotografer, itu ilustrator, komik, benar itu ada semua gitu. Cuman pada akhirnya mengerucut yang banyak usernya itu adalah penulis gitu. Yang paling tinggi adalah penulis gitu. Novel ya berarti ya ini ya? Cerpen. Betul gitu. Oh, gitu. Cerpen. Nggak cerpen juga sih, lebih kayak cerita berseri. Jadi dia per chapter. Cerbung. Cerbung. Benar, Cerbung. cerbung bahasanya ya. Betul gitu. Itu yang paling banyak. Tapi nomor 2-nya itu adalah fotografer gitu sebenarnya. Genre apa cerbung yang kemakan biasanya, Cer? Nomor 1 pastinya romance ya gitu. Romance Pasti romance. Kalau yang kedua horor. Tentu saja penggemar horor ini sangat banyak. Indonesia tuh kemakan banget ya. Banget. Tadi kita off air ngobrol selingkuh sama horor. Iya, Serem banget. Iya. Kalau digabungkan malah nggak laku atau lebih laku lagi? Kalau digabungkan belum ada sih sejauh ini. Nah, harus ada pionirnya tuh yang bikin tuh. Silakan. Setan yang berselingkuh gitu. Iya, kayak Menarik. Pocong I'm in Love gitu-gitu kan. harus ada yang bikin. Harus ada yang bikin kan. Menarik. Saya bikin apa? Bikin. Bikin. Fokus di Marvel sama Oh iya, DC aja. Pasan udah bagus di situ ya. Udah bagus itu. Dan ini aku juga penasaran nih sebenarnya sama Mas Sani. Nama asli apa nama panggung sih? Sani Go. Nama pena sebenarnya. Oh nama Nama pena. Nama pena. Oh itu sebutannya nama pena. Nama pena ya betul. Nama pena. Diambilnya dari mana? Kenapa Sani Oh tapi Go? beneran, namanya Sani itu nama panggilan gue dari Oke. kecil. Go itu Go-nya. memang marga bokap. Oh, asli dong berarti itu. Asli cuman bukan KTP gue. Oh. KTP apa? Enggak usah. Iya. Enggak usah ya. Nah, Sani Wako kalau nggak salah. Gak ada. Beda-beda orang. iya. Tapi emang suka ngewarnain dari dulu, dari kecil Sani. Sukanya gambar. Suka gambar ya? Suka gambar. Cuman ternyata sampai besar gambarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak secepat itu gambarnya. Bisa gambar, cuman nggak secepat itu. Prosesnya maksudnya tidak seperti itu. Prosesnya kan kalau misalnya, kan gue sukanya komik ya. Dari kecil pengen bikin komik sebenarnya. Tapi gue nggak bisa gambar cepat dan berulang. Kalau komik kan harus sama, mukanya sama terus dong. Iya. Mau ganti-ganti nih, mencong-mencong segala macam. Nah itu gue tidak bisa ternyata. Dan bikin ceritanya juga susah kalau komik kan. Bikin ceritanya juga Iya. susah, betul. Susah banget tuh. Nah tapi kalau mewarnai ternyata lebih mudah buat gue waktu itu. Akhirnya lebih suka, akhirnya lebih fokus ke ngewarnain. Jadi dan mengisi karena banyak juga yang nggak bisa warnain ternyata, gitu kan. Jadi kayak teman-teman di kampus tuh, warnain dong. Nah jadi gue kan melihat etnis ini melihat celah. Oke. Oh, etnis ini melihat celah. Iya. Ada nyelip tadi Melihat- tuh, ada nyelip tuh. Melihat celah. Hampir lolos tuh gituan tuh. Iya. Mencari peluang ya. Mencari peluang. Oh ternyata Baik, banyak baik. kebutuhan ya, banyak demand. Saya Oke. supply. Kuliahnya berarti apa kuliah? DKV Oh DKV. masuk. Di mana? di Trisakti. Oh Trisakti. Trisakti, Nah, sama kayak Sama. Aisyah Oh, sama. juga Trisakti Manajemen. juga. Manajemen. Iya, Keren. Tapi akhirnya sampai bisa jadi coloris karena emang tumbuh dengan komik-komik Marvel dan DC suka banget berarti. Gue bacanya sebenarnya bukan Marvel DC, sebenarnya Oke. bacanya komik Jepang kan. Kalau di Indonesia kan Betul, jarang, sama-sama, apa iya. namanya. Cuman dulu memang ada tahun 90-an tuh ada toko di Pondok Indah tuh ada toko DH namanya. Dia jual komik Amerika. Yang gue beli hanya untuk lihat gambarnya. Jadi Referensi doang. Karena gue nggak bisa beli urut.
Nggak bisa beli 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi belinya sekali-sekali kan. Oh beli kadang-kadang nomor satunya doang karena keren covernya gitu. Jadi gue suka gambarnya tapi gue gak punya kesempatan ngikutin ceritanya. Hanya untuk warnanya. Tapi Oke. Pernah gak ngewarnain sambil dengerin band warna pernah? Enggak ada hubungan. Sekarang atau 50. Wah dua-duanya warna nih gitu mungkin lu. Iya, belum gue cobain. Coba siapa tahu jangan-jangan jadi lebih berwarna. Iya, lebih berwarna ya. Jawaban diplomatis belum gue cobain ya. Belum gue cobain. Bakal gue cobain. Kalau Cherry sendiri baca komik Cher pas kecil? Jarang sih. Jarang ya? Gitu, nggak boleh sama mama. Anaknya belajar banget. Kenapa nggak boleh ya? Mungkin sadis atau apa gitu-gitu ya? Enggak sih, sebenarnya lebih akses yang didapat itu lebih ke buku-buku biasa aja gitu. Tapi kan Kak Cherry ini kerja di maksudnya platform yang menjual karya orang. Suka bete nggak kalau tiba-tiba misalnya nih ngelihat karya kayak, ini aslinya bukan punya dia nih, dia ngejiplak nih. Nyontek berarti. Nyontek gitu. Oke, kalau itu sih sebenarnya lebih banyak orang yang ngadu sih gitu. Jadi memang salah satu perlindungan hak cipta itu adalah karena banyak yang melaporkan, misalnya karya ini tuh plagiat, dia akan ngelaporin gitu. Banyak yang ngelaporin dan memang akan ditindak gitu. Bukan bete lagi, tapi memang harus ditindak. Harus ditindak. Harus banget gitu. Emang ada peraturannya, lu gak boleh ngejiplak di... Itu wajib, gak boleh. Gak ada maaf gitu. Gak ada. Hukuman sosialnya lebih berat kalau di Indonesia ya. Benar gitu. Kita sekalian minta tolong tapi juga dihukum juga oleh sosial gitu. Biasanya. Pernah ada kejadian gitu ya dan social judgment-nya parah. Oh parah banget. Itu pernah gitu. Kemudian kita lagi ada kolaborasi lagi sama nih orang gitu kan ya. Gitu. Jadi kita sudah minta dia untuk turunkan karyanya dan segala macam. Jujur kita nggak tahu banget gitu, nggak tahu banget itu karya plagiasi. Tapi ketika akhirnya udah mulai live-nya, wow, gitu, kayak bingung gitu kolom komen. Separah apa tuh social judgment? Apakah sampai dihina di Twitter, terus di doxing, dicari, dulu pernah punya akun Kaskus suka komentar cabul. Oh iya, itu benar. Sebenarnya salah satu yang terbaru ini baru viral di Twitter itu salah satu, ada dia pokoknya terbaru banget. Mungkin Mas Sani tahu kali ya. Ada dia memang. Lupa password dia nggak? Bukan itu. Bukan. Kan yang viral banyak yang Mas. Viral banyak. Okay. Nanti kalau di-upload akunnya di crop ya. Dikeluarin nih, jangan ada guenya. Hidup gue masih panjang. Oh iya baik. Yang ini dia tuh ilustrator yang yang cowok ambil gambar cewek. Benar. Iya begitu memang. Ya, Nolong. Inisial boleh gak? Enggak usah. Canda. Infonya udah 50 karya lebih aja gitu kayak. Terus strategi awal lu Cer dulu memarketkan si karya Karsa gimana waktu belum banyak yang tahu? Oke, pada awalnya itu sebenarnya platform ini tuh kita tuh base-nya komunitas gitu. Jadi si kreator itu tuh saling membantu satu sama lain itu yang pertama gitu. Nah, membantu untuk apa? Untuk saling mengumpulkan base pendukung, kita nyebutnya pendukung, para pembeli ini kita nyebutnya pendukung gitu. Jadi mereka tuh mengumpulkan pendukung tuh sebenarnya di luar karya Karsa seperti di media sosial masing-masing gitu. Sosmed lah ya. Sosmed betul, atau di platform baca lainnya yang gratis gitu, atau kadang ada ya, kalau fotografer tuh mereka udah punya web sendiri sih rata-rata gitu. Pokoknya mereka mengumpulkan di luar, kemudian udah mulai ada pembeli yang ya udah mulai masuk gitu kan ya. Nah dari situ baru kita lihat, karya ini sudah terbentuk pasarnya ke arah sana, baru kita masuk ke situ. Gitu strateginya ya. Strateginya lebih gitu sih. Jadi lebih gampang otak-otakinnya. Karena kan kita juga perlu pembentukan market ini seperti apa, kita perlu melihat kan audiensnya, marketnya. Nah, jadi kita caranya seperti itu sih. Nah, ada tips untuk marketing MLD podcast ini nggak? Ya. So target kita ngalahin Richard terakhir ya pas meeting ya. Masih. Tapi ya sebelum misalnya ada yang lagi nonton nih sekarang, terus pengen masarin karyanya kan. Di karya Karsa. Di karya Karsa. Setelah itu misalnya amin. Jadi di titik kayak Mas Anigo ini. Tapi kan itu perjuangannya panjang ya. Perjalanannya panjang gitu. Bisa dibantu juga lewat karya Karsa. Ini boleh diceritain dulu gak? Dari awal sampai akhirnya sekarang bisa jadi di titik ini menjadi seorang colorist, journey-nya tuh gimana Mas Anigo? Colorist kayak di luar negeri gitu ya? Iya. Sampai Marvel DC. Ya kan tadi memang gue memutuskan jadi colorist tuh pas kuliah kan. Jadi kuliah mutusin kayaknya gue gak bisa gambar. Kayak gue warnain aja. Nah jadi di situ mulai ngepost portfolio di namanya DeviantArt lah. Dulu ada. Sekarang masih ada sih cuma gak gitu populer. DeviantArt ya masih ada. Ya sekarang Instagram kan kalau posting gitu. Agak lebih gampang. Tapi dulu taruh di situ ya
abis itu ditawarin ada artis warnain dong gambar gue gitu kan, atau ada penerbit mau nggak warnain buku ini. Sebenarnya cukup sederhana sih kayak gitu, tapi ya karena konsisten terus akhirnya ya memang Marvel di situ adalah ujungnya biasanya kan. Mereka akan memantau nih bakat-bakat baru gitu, tapi dia pengennya udah dicoba dulu sama penerbit lain gitu. Kalau lo emang lancar nih kerjaannya di sana gitu kan, baru gue kontak. Nah dia kontak, jadi gue 3 tahun dulu di penerbit yang lebih kecil, baru di kontak. 3 tahun prosesnya 3 tahun lah, jadi 2006 sampai 2009. Nah 2009 gue di Marvel. Abis ini ada niatan mau buat komik? Dari 2010 gue mulai membantu menerbitkan komik di Indonesia. Menerbitkan tapi? Iya, gue bikin studio yang menerbitkan komik. Kurang lebih sampai sekarang ada 50 judul. 50 judul. Dan ada beberapa juga di Karya Karsa. Wih. Berarti dari DKV Trisakti sampai ke Marvel ya? DKV Trisakti, iya. Teman kampus yang lain pada jadi apa sekarang? Banyak di DKV itu. Sangkat. Kaget. Pertanyaannya kaget. Ya kan ada yang jadi ilustrator juga. Ada juga kan. Lo mau taunya yang jadi apa maksudnya? Enggak ya. Tapi yang nyampe Marvel dari... Ada juga 4-5 orang di waktu itu. Jadi emang ada klub komiknya di Trisakti. Dari situ ada 4-5 orang yang nyampe Marvel. Berarti kalian nih ibaratnya udah kayak Rich Brian-nya colorist gitu ibaratnya ya. Mungkin, tapi kalau itu ada yang gambar juga. Ada yang gambar. Yang jarang itu penulis karena kita bukan berbahasa Inggris ya. Ada tentangnya gitu. Itu paling jarang. Tapi kalau yang gambar, inker, 3 loh umumnya. Gambar, inker. Biasanya gambar itu soalnya pakai pensil. Kalau jadi pensiler namanya. Ya pensil, inker adalah yang bikin jadi solid lah, hitam gitu. Baru diwarnain. Ada banyak banget ternyata cabang-cabangnya ya. Nah, aku simpel deh, ini pertanyaan orang awam aja. Apa bedanya ilustrator sama artis? Apa yang membedakan roots-nya tuh? Ilustrator sebenarnya artis sebenarnya. Sebenarnya termasuk dari artis. Cuman mungkin kalau kita pakai termnya ilustrator, dia memang scope kerjanya biasanya komersial. Made to order. Kalau seniman biasanya kan suka-suka gue nih, gue ngelukis gitu kan. Idealis gitu. Kalau ilustrator itu biasanya pesanan. Jadi kalau komik artis itu masuknya ilustrator sebenarnya. Itu termasuk yang penciler maupun yang inker itu ilustrator juga. Sebenarnya lebih ke pensilernya. Karena dia membaca skrip. Oke, skripnya begini, panel 1 Oza berbicara dengan Sani gitu. Nah, dia akan menggambar itu. Nah, itu dia ilustratornya. Berarti yang Audi nyanyi Janji di Atas Inker tuh tentang ini ya? Pacaran nama ilustrator itu lagunya. Iya. Baru ngerti kita nih ilmu nih sobat-sobat MLD. Hitam ya? Iya, Audi hitam. Dulu mungkin dia pernah pacaran sama anak DKV. Iya kan, mungkin gitu. Janji di Atas Inker. Stevie hitam ya? Stevie hitam gak ada lagu Inker. Fokus motoran pada waktu itu. Iya, oke gitu ya. Seorang komikus juga termasuk ilustrator juga? Termasuk sebenarnya. Komikus tuh walaupun ada skill-skill yang berbeda. Biasanya kalau komikus yang sendirian, misalnya komikusnya Doraemon, dia akan biasanya bisa menulis juga gitu, menulis ceritanya. Ya kalau di Jepang banyak yang kayak gitu. Satu orang bisa menulis dan menggambar. Kalau di Jepang biasanya. Sekarang mulai kepecah. Sekarang mulai kepecah, tapi kalau di Amerika sudah dipecah sejak lama. Jadi kalau pembagian, misalnya bikin komik tuh ada bagian-bagiannya tuh apa aja nih? Cerita dan gambarnya. Umumnya begitu sebenarnya secara umum, cerita dan gambar, siapa yang nulis, siapa yang gambar. Kalau di Jepang biasanya begitu aja. Karena tapi di balik yang gambar tuh biasanya ada timnya tuh, asistennya bisa ada 10, 12, kan dia setiap minggu ya. Rame ya. Kalau di Jepang, itu ya. Tapi nggak kelihatan. Dia kalau lu baca di dalam baru ada kreditnya, namanya siapa aja gitu. Cuman di sampul biasanya 2 lah. Di sampul 2. Nah, kalau di Amerika itu biasanya bisa sampai 5. Yang ada yang nulis, ada yang tadi yang pensil, ada yang inker, ada yang warnain, sama ada yang letter. Ngasih balon kata sama teks. Iya, itu dia profesi sendiri. Komik favorit masa kecil apa, Sani? Kung Fu Boy, Candy. Anjing gue tua ya. Kalau yang sama kayaknya. Kung Fu Boy sempat baca? Sempat kok. Kalau yang zaman sekarang masih baca?
gak sempet nih. Oh iya sih. Tidak sempat. Maaf Sani, gue kira tidak sempat. Tapi alumni Trisakti lain banyak yang masih baca komik sampai sekarang. Banyak. Baca komik banyak. Baca komik. Walaupun gue gak ngecek. Ngecatin satu-satu lo masih banyak komik kan bro. Oh iya. Tapi kan karena sekarang teknologi kan makin canggih ya. Ini mungkin Kak Cherry juga bisa jawab nih. Apa-apa sekarang tuh bisa AI gitu loh. Jadi kayak segampang itu bisa bikin karya dengan AI. Nah menurut kalian gimana nih? Sebenarnya itu threat juga gak? Atau sebenarnya sah-sah aja apa gimana? Oke. Panjang nih nafasnya. Ya, ini kan topik yang sensitif sebenarnya. Benar sekali. Sensitif. Memang AI ini akan pasti berpengaruh lah sama industri kita, industri komik gitu kan. Soalnya apapun yang digambar nanti akan bisa direplikat. Sekarang aja kalau kita udah lihat keren banget nih hasilnya AI gitu ya. Nah, yang bermasalah di sini sebenarnya bukan teknologinya. Yang kita mesti diberesin oleh semua pelaku AI ini adalah ethics dan legalnya. Betul. Gitu kan. Jika itu selesai, sebenarnya mungkin saya nggak ada kerjaan lagi. Kalau ethics dan legal problem ini selesai, bisa di-solve, kayaknya kita jadi kayak pekerja batik tulis. Betul. Gitu. Ya, in a way lebih dihargai. Iya. Ya kan, dibandingkan yang di print gitu ya, dicetak dicetak langsung. gitu. Nah, kurang lebih saya melihatnya kalau ini kayak gitu sih secara overview-nya gitu ya. Kayaknya kita nggak bisa lebih menghindar. mahal gak sih jadinya nanti? Iya. Pasti yang bikinan orang akan lebih mahal kan? Harusnya kalau melihat yang sudah akan lebih mahal. Tapi kuantitasnya mungkin yang jadinya menurun kali gitu ya. Karena usernya nanti sekarang ada user yang di-serve, misalnya gini, Marvel nggak akan pakai AI. Jadi AI ini tidak dibikin untuk nge-serve Marvel gitu pada saat ini gitu. Tapi nanti ada pihak-pihak yang tadinya tidak bisa membuat ilustrasi jadi bisa. Jadi bisa membuat ilustrasi. Oh enak kayak gini doang langsung jadi gambar gitu kan. Iya. Nah pihak-pihak itu akan bertambah banyak. Makin lama akan bertambah banyak. Iya dong, karena tadinya sekarang tinggal pencet kucing rokok gitu. Langsung jadi. Jadi gitu. Tadinya nggak bisa kayak gitu. Nah itu ada pihak-pihak yang jumlahnya pasti banyak dong yang punya cita-cita atau impian melihat gambar tersebut gitu. Iya. Dan bisa langsung jadi. Iya. Bahkan sekarang AI udah bisa kayak dulu tuh. Kayak berapa bulan lalu masuk ngasih ketikan, sekarang udah bisa ngobrol langsung. Gitu ya. Bisa ngobrol. Iya. Temen saya udah ada yang sleep call sama AI soal sekarang. Gimana? Jadi, udah mulai bahaya nih maksudnya. Iya, Kasian banget. Itu kan solutif ya. Solutif ya. Nah itu yang tadinya kita nggak kebayang, tiba-tiba ada penggunanya. Iya. Gitu. Kalau dari Kak Cherry sendiri gimana kan? Novel bisa ntar pakai AI juga kan bisa kan? Benar. Bikin satu line langsung Itu novel. benar gitu. Tapi kalau dari sisi kita itu gimana caranya supaya AI ini jadi supaya bisa mendukung orang jadi lebih produktif berkarya. Itu sih intinya. Memudahkan gitu. Jadi kalaupun ada AI mungkin untuk membantu supaya misalnya alurnya tuh masuk akal gitu. Masih oke kan gitu. Tapi untuk pengembangannya kalau dia terlalu ngikutin AI juga menurutku identitas dia di dalam tulisan itu sendiri akan hilang kan gitu. Jadi ini juga jadi nggak bisa sehitam putih kayak AI itu oke atau enggak gitu. Jadi cukup di ranah seperti itu sih, selama si kreatornya itu cukup bijak dalam menggunakan AI gitu, menjadikan itu supaya dia produktif gitu, supaya terutama kalau penulis itu ada writer's block itu pasti kan gitu. Mentok gitu ya ibaratnya. Betul. Nah itu penggunaan AI sih masih oke. Tapi kalau misalnya itu dijadikan supaya dia produktif banget tapi ternyata ceritanya ngawur entah kemana dan identitasnya hilang, ya sayang banget aja sih gitu. Emang batasnya sampai mana? Boleh pakai AI-nya tuh sampai mana gitu? Cuma buat info aja apa gimana? Kalau buat info jadi gini. Atau buat ide gitu? Boleh ngomongin platform gak sih ini sebenarnya? Boleh. Oke, jadi kalau di Karya Karsa itu sebenarnya AI-nya itu dibatasi hanya berapa karakter. Jadi gak bisa sepanjang itu. Jadi fungsinya adalah misalnya bagaimana keadaan setting latar di Bondowoso gitu. Misalkan kita gak tahu kan pada malam hari gitu. Nah, dia akan keluar data-datanya gitu atau gimana. Tapi terbatas, jadi dia gak bisa mengcopy sebanyak itu. Ada batas maksimal berapa kata. Jadi mereka pun gak bisa copy, hanya digunakan seperti ini dan lanjutkan gitu. Triggering aja ya. Betul, memancing ide aja, Memperluas ide lah. Iya. Dikit. Dan memang kita
menyebutnya itu ya kawan berkarya gitu buat sebagai bantuan aja buat para kreator. Oh namanya kawan berkarya ya. Ya nama AI kita Karina. Karin, oh ada namanya Karin, nama yang sangat cantik sekali ya. Nih kita penasaran juga, ada gak ilustrator atau mungkin seniman yang kira-kira karir pathnya tuh panjang gitu. Jadi maksudnya gimana karir path seorang ilustrator? Dari mana dulu, kemana sampai ujungnya tuh kemana? Gitu. Ya, itu berawal dari ngambil kuliah DKV dulu. Oh, iya, tapi kan gak semua. Iya, bikin art. Sekarang udah aneh-aneh sih. Kayak jalannya karena dulu memang, karena dulu kan gak ada YouTube, gak ada Instagram, gak ada sosmed. Jadi internetnya terbatas, jadi memang jalannya selinier itu. Kalau lo mau itu sekolahnya seni, yang ada hubungannya gitu kan. Jadi lebih mudah untuk walaupun tidak semuanya diajarin di kampus, tapi kan bertemu komunitasnya. Benar. Gitu, sebenarnya itu yang penting. Nah, tapi kalau sekarang komunitas sudah bisa ketemunya dengan mudah. Komunitas online ada Discord, ada macam-macam nih bisa. Kadang-kadang kita nge-live Instagram gambar aja disamperin sama orang-orang yang suka juga gitu kan. Nah, ini agak lebih mudah sekarang ini gitu jalur-jalurnya. Belajar ini course-nya online udah ada, YouTube tutorial banyak gitu. Sekarang agak lebih dipermudah lah untuk kita jadi itu. Walaupun begitu jadi tantangannya juga jadi lebih banyak kan. Saingannya lebih banyak. Karena banyak yang lebih mau masuk. Dan sekarang untuk ilustrator bisa berkembang sekarang mesti lebih banci tampil ya. Benar. Gitu, harus mengekspos dirinya kayak ini ada gue lo ada gue gitu. Gak cuman bisa gambar doang. Kalau bisa gambar aja kan banyak yang bisa gambar aja. Gitu kan. Nah, yang mau tampil nih yang memang biasanya sedikit punya di depan dikit lah. Gitu, mesti agak berani. Ilustrator kenal gak Sani? Kenal. Kacau-kacau tuh gambarnya di situ gitu ya. Tapi boleh gitu ya kalau mereka begitu-begitu ya. Iya dia emang bingung. Berbahaya. Masa dijawabnya cuma gue sering tanya tuh di depan rumahnya sering ada itu kan. Ada apa? Iya serem-serem kan karena dia kan. Ada tukang bakso tiba-tiba. Nasi goreng. Iya. Kendra memang pemberani. Iya pemberani sih. Dari tadi respect untuk ilustrator. jawabnya panjang kira yang ini. Iya. Soalnya saya karena depan bakso. Prompter yuk. Gitu aja ngomong gitu gak apa-apa sih. Agak. Enggak, gue gak kenal. Tiba-tiba di awal tadi salah ya. Bahkan langsung kayak yang mana ya? Salah. Ditanyanya panik kayak iya. Langsung kayak kenal saya. Tapi gimana ya mas? Langsung gitu ya. Tapi lu ngerasa ilustrator dan seniman secara umum udah cukup dihargai belum di Indonesia sekarang? Atau masih bisa naik lagi levelnya? Oke, ada dua. Menurut saya lagi kayak apa? Menurut gue karena habis bahas apa-apa. Gue juga sendiri rada kayak ngeblank dari jujur tuh. Kan ada di sini tuh biasanya seniman itu yang dianggap contemporary artist yang di-represent sama galeri, pameran tunggal gitu ya. Itu secara kasta dia lebih tinggi sedikit lah di masyarakat kelihatannya seperti itu gitu. Sedangkan si ilustrator ini kadang-kadang agak jadi kayak kelas 2 gitu. Which kenapa kita bikin GCAF gitu. Karena sebelumnya mereka itu kadang-kadang lo cuman komikus nih gitu. Kayak nggak cocok deh di galeri kayak gitu kan. Jadi mereka nggak punya tempat pamer. Kayak teman-teman ilustrator ini yang ilustrator buku anak, atau ilustrator komersial. Dia tuh nggak punya tempat. Padahal karyanya kita sering lihat di mana-mana. Sebenarnya komikus kan lo lebih sering ketemu kan. Kayak Tai Lalas lebih sering ketemu sama karyanya sebenarnya dibandingkan teman-teman ini. Cuman untuk mereka bisa punya stage sendiri itu sedikit. Makanya waktu itu kita bikin, kayaknya mesti punya nih platform untuk teman-teman ini bisa pameran dan bisa menjual karyanya. Karena kalau dari segi jualan biasanya mereka lebih lucu-lucu tuh turunannya. Kalau seniman itu kan biasanya gede-gede dan mahal ya. Ini lukisan gue 1 meter gitu, berapa ratus juta gitu kan. Nah itu kan dibeli juga nggak bisa gitu kadang-kadang kita lewatnya. Nah kalau ilustrator lebih playful nih, bisa tiba-tiba ada tumbler, tiba-tiba ada stiker gitu ya. Lebih luas ya. Sebenarnya dia langsung, jadi sebenarnya menarik banget tapi nggak ada tempatnya. Tempat untuk mengapresiasi teman-teman ilustrator ini gitu kan. Jadi gue rasa kalau tanya masih bisa dinaikin, masih bisa banget karena di luar negeri semuanya punya yang acara yang kayak GCAF ini. Ada illustration fair itu banyak di luar negeri. Di Indonesia belum ada kebetulan. Nah, jadi kita bikinin.
Tapi kita agak sedikit beda di mana biasanya kalau illustration fair itu artisnya buka booth gitu loh. Kayak jaga booth. Jadi kayak jadi kasir juga gitu. Kayak nice, jadi kayak nice. Which orang jadinya nggak bisa interact. Jadi kayak itu harganya 300.000 gitu. Maksudnya jadinya dia jadi kayak kasir, bukan sebagai artis yang ulu-ulukan, dia malah jadi kasirnya. Ya nggak perlu diulu-ulukan, cuman kayak mau ngobrol jadi nggak bisa kan, karena urusannya adalah transaksi gitu. Jadi kita bikin di mana jika itu nggak ada mejanya, jadi teman-teman ilustrator itu ya bisa hadir di acara itu sebagai senimannya gitu, bisa diajak ngobrol. Tapi kalau orang mau beli, kita semuanya ada kayak di toko buku lah, ada harganya gitu ya, jadi bisa tinggal ambil. Dibayar di kasir. Nah ini juga yang kadang-kadang kalau kita ke pameran yang ada jaga, misalnya lo yang jaga, gue nih buka booth, kadang-kadang lo segan datengin, kayak aduh ngomong apa ya, kalau gue gak suka-suka banget gue segan datenginnya. Jadi bahkan gak mau lihat barangnya, karena yang jaga artisnya nih. Kalau yang jaga SPG mungkin malah cuek ya, kayak apa namanya. Nah itu kita juga pengen eliminate itu, kayak ini barangnya ya lo bisa lihat-lihat tanpa ada yang merhatiin, gak ada yang silakan Kak gitu kayak. Ya lo lihat aja, kalau suka bisa langsung beli. Itu di Jikaf banyak booth. Iya, jadi ada tahun ini ada 100 artis yang berpameran gitu kan, dari yang masih, dan di Jikaf itu kita nggak lihat kayak follower lo harus berapa gitu, nggak ada. Jadi ada yang masih punya karya gitu. Atau apapun ya, mau lukisan, mau komik, mau apa. Iya, jadi fokusnya sebenarnya karya visual aja. Kayak lo outputnya tadinya misalnya lo animator, ada toy designer, kita ada yang bikin toys. Ada yang bikin toys gitu, artis toys. Cuman biasanya mereka kan punya barang lain. Jadi barang satu artis nih barangnya macam-macam. Jarang yang cuma punya satu doang tuh jarang. Gitu. Jadi ada mainannya, ada kaosnya, ada gantungan kunci, ada tote bagnya gitu. Biasanya satu set gitu. Jadi pilihannya kita baru hitung 90% barang masuk, ada 21.000 barang yang akan ada di Jikaf. Jadi bakal seru banget sih. Seru banget ya. Sempat pengen kontak Pak SBY gak untuk buka booth di? Iya kan? Kan dia ngelukis. Pesta Pora bisa loh. Jikaf nih, next nih. Berarti tahu gak nih? Satu hari sebelum Pespor, kita dapat tawarannya. Baru mikir naik di Pespor. Enggak, sebenarnya sebenarnya beda urusan kan, di Pespor dia nyanyi. Terus di sini dia ngelukis gitu. Cuman karena bukan karena media rilisnya akan berdekatan, kayaknya takutnya bentrok. Iya, kayaknya kurang tepat timingnya gitu. Pak SBY nanti tahun depan. Tahun depan insya Allah ya. Atau akhirnya AHY ke Jikaf untuk ganti dia. Kan yang suka ngelukis Pak SBY. Dia kayaknya bisa juga deh kalau di kayaknya. Gue mau komen gak jadi. Duduk lagi aja. Bisa gini aja lagi. Iya. Gue mau komen gak jadi. New Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Inspirasi siapa Sani dalam dunia pergambaran ini? Idola lu? Oshi lu lah dalam dunia. Oshi gue, tiba-tiba Oshi. Komikus yang gue suka banget tuh Naoki Urasawa. Itu yang bikin apa? Yang bikin Pluto, 20th Century Boys, Monster, beberapa lah. Gitu. Tapi tahu Aisyah? Tahu, nanti dibaca. Iya. Nanti kan tahu, ya kan? Nanti kan tahu. Gitu. Yang penting, ini ada Monster. Yoi. Monster apa sih namanya? Monster doang. Itu kiri bawah. Ini ada di Netflix, bisa nonton. Monster apa namanya? Apanya yang bikin lu? Referensinya bukan Marvel atau? Enggak, tadi kebaca komik kan? Baca komik Jepang. Tapi di antara banyak komik, kenapa ini? Tapi kalau semua yang bikin kita masuk ke komik kan biasanya simple ya, Dragon Ball gitu kan, apa namanya dari dulu, iya. Tapi kalau yang sekarang nyangkut, siapa favorit gua yang gua baca paling sering di beberapa tahun belakangan ini ya bapak ini, bapak ini ya. Itu orang yang sama yang bikin itu. 20th Century Boy, Monster sama Pluto orang yang sama. Orang yang sama. Iya. Lo baca aja, gua rasa akan ngerti kenapa dia keren sih. Pluto ya. Pluto itu Astro Boy, tapi di reimagine sama dia. Astro Boy.
Mirip kayak Astro Boy. Mirip tapi Astro Boy. Bukan mirip, memang Astro Boy. Oh memang Astro Boy maksudnya, iya. Ya universe-nya memang Universe memang Universe Astro Boy ternyata. Wih keren. Iya, Kalau iya, Kak iya. Cherry, Kenapa? ilustrator favorit mungkin? Sanigo. Ada. Bukan. Ya, Sanigo itu yang pasti. Atau Itu mungkin marketing strategis favorit juga gak apa-apa, kan dia bukan Oh, iya, ilustrator. Oh iya, atau karya yang bikin Gak ada lagi. Gak ada juga, itu lebih susah mendingan ilustrator. Yaudah Penulis. makanan favoritnya ada gak? Iya. Atau yang karyanya ada di Karya Karsa. Oh Oh, iya. kalau ilustrasi itu memang base komunitas terbesar ilustrator itu ada di Karya Karsa. Karya Karsa gitu. Namanya ilustrasi tapi isinya tuh SEE gitu. Ilustrasi. Yes. Ilustrasi. Gitu. Dan Dion ya. iya benar. Iya, Dion si emang Kak keren. Dion. Ya, itu keren. Nah memang kalau marketingnya mungkin lebih ke support kali ya. Support untuk para ilustrator itu dan komik tentu saja kita biasanya sih kompetisi sih. Lomba ya. Lomba gitu. Si Kak Dion itu juga pernah salah satu jadi jurinya gitu. Jadi kita pernah terkumpul banyak banget ilustrasi yang bagus-bagus gitu. Tapi ya tidak semua bisa dimenangkan. Ada yang kalah juga ya. Ya, tentu saja. Tentu namanya juga kompetisi. Iya. Tapi kan ilustrator tuh ibaratnya kan menjual karyanya gitu ya, Mas Hani ya. Betul. Kadang-kadang suka sebel gak sih kalau misalnya temen, boleh dong, tolong dong. Gue pengen Buat priwet gue nih gitu Iya. kayak. Kayak alasan lu jangan lupa kulit gitulah lu. Misalnya gitu. kasihlah harga teman. Iya lu jangan kayak kuas Betul. lupa kanvasnya. Misalnya ada yang bilang gitu. Gue juga kasihan banget sih sama ilustrator-ilustrator itu. Karena gak ada yang minta, kan gue coloris ya. Iya. Jadi Nggak ada yang minta. gue bisa bilang, kan gue cuma warnain doang, gue gak bisa gambar. Bisa menghindar. Gue bisa ngeles. Padahal sebenarnya lu bisa gambar juga. Bisa. Iya. Atau nggak, udah ada nih gambarnya, lo tinggal warnain, kasihlah harga teman, mau juga. Tergantung yang minta. Ya, Kalau akrab ayo. Akrab santai. ayo. Akrab santai. Tapi gitulah nasib-nasib kita ya kayak Iya. kayak satu profesi itu lebar banget. Anggapan kayak inilah ya IT suruh benerin handphone ya kayak. Iya. Iya bener-bener semua IT. Iya kan? Kita semua IT suruh benerin handphone ya. Nah, ini kita juga mirip kayaknya semua desain grafis bisa gambar aja pokoknya udah. Iya. Oh mungkin ini sih kalau sebenarnya kalau dari pengalaman gue untuk memarketingnya gitu. Bisa sekalian open submission aja gitu. Oke. Untuk menghindari harga teman. Oh mau digambarin ini red cardnya Nah. gitu. Dan itu juga lumayan banyak di Karya Karsa. Jadi emang kalau mau digambarin udah ada harganya ya silakan masukin detailnya akan dibuat gitu sih. Jangan Cherry juga sering diminta harga temen gitu kayak. Viralin dong nih cireng istri gue nih biar ramah nih. wah, gitu ya langsung ngasih red card silakan. Oh profesional aja. Profesional, ya. beli putu. Cuman satu doang kok kayak gitu. Ini cuman buat ini doang kok gitu. Biasanya gitu. Benar, Iya. biasanya gitu. Oke kita akan nonton dulu video GCAF tahun lalu nih tahun 2023 Iya, tahun nih. 2023. Oh oke, tahun ini lebih banyak berarti ya dibanding
tahun lalu apa sama? Tahun lalu tuh 75, tahun ini 100. Tahun ini 100. Oh, bertambah terus. Dan kita ada guestnya tahun ini dari Jepang ada 2, dari Thailand ada Sunday Kids, itu terkenal banget juga kalau lihat di IG. Yang warnanya dua color tone itu aja. Iya, ada Sunday Kids dan ada satu lagi dari Singapura juga legend juga Mojoko gitu ya. Jadi ada guest-guest yang lumayan. Tahun lalu kan kita semuanya peserta nggak lokal sebenarnya. Cuman semuanya mendaftar. Jadi kayak apa namanya? Oh, gue mau ikut submission kalau tahun lalu. Kalau tahun ini ada yang kita undang. Emang ini keren, kita undang, kita datengin. Oke. Ini tahun kedua kan? Tahun kedua. Tahun kedua. Yang mengidekan awalnya dulu siapa berarti Mas Ani? Yang mencetuskan, yang mengajak teman-teman sebenarnya gue. Tapi sampai jadi bentuk seperti itu tuh kita berempat menggodok itu. Tapi awal kepikiran lu kan kayak gue bikin Gcaf nih kayaknya. Sebenarnya kepikirannya lebih kayak tadi. Oh, di sana di Malaysia ada loh, di Singapura ada, di mana-mana ada. Tapi orang yang pameran di sana banyak orang Indonya. Orang Indo tuh kalau mau pameran harus ke sana. Harus ke Singapura dulu. Harus ke Malaysia dulu kan rada, kenapa nggak pameran di sini gitu ya. Nah, itu yang harus ada aja dulu. Tapi bentuknya waktu gue pikirin juga mirip yang tadi, yang booth meja kayak gitu. Terus teman-teman baru, kita bikinnya rada beda. Kita acara lama 2 minggu yang pertama, yang kali ini 3 minggu. Iya. Akhirnya Sani kan mikir kayak anjir nih nggak bisa nih ilustrator semua ke Singapura. Karena yang ke Singapura cukup aneh-aneh aja lah gitu lu. Gimana? Gitu. Gimana? Silakan direspon. Batuk dulu. Batuk dulu. Iya. Masa mesti bikin alis dulu ntar. Walaupun bikin alis juga ilustrator juga sebenarnya tuh. Apalagi iPhone 16 juga udah mau keluar kan. Iya. Ya udah berhenti sampai situ aja. Kita lanjut lagi ke ngomongin soal. Tapi tadi kalau misalnya ngomongin Gcaf berarti keresahannya itu berangkat dari wadahnya yang sebenarnya nggak ada di Indonesia gitu kan. Wadahnya kurang, betul. Wadahnya kurang dan padahal kita sangat bersinar. Jadi di luar negeri tuh kita punya ilustrator yang kliennya itu NASA. NASA ya. NASA tuh buat ulang tahun moon landing, dia yang gambar, namanya Alicia. Pakai cat air keren banget. Ilustrator kita yang di Google banyak. Iya kan, banyak ya kalau di Google. Yang teman-teman yang komik-komik di Marvel DC banyak. Terus ada teman kita Ardira tuh yang bikin buat Coca-Cola X New Jeans. Jadi kayak gitu-gitu, cuma nggak ada yang tahu. Itu sukses tuh orang sukses, cuman nggak ada yang nge-cover, nggak ada panggungnya kayak gitu. Jadi itu yang kita naikin lah gitu. Jadi banyak banget lah kita superstarnya. Keren. Yang di NASA bikin buat ulang tahun Moon Landing. Iya. Apollo 2 ya? Apollo. Aduh, nggak tahu. Nggak tahu. Dia berarti otomatis bukan tim Flat Earth ya dia ya. Bukan tim Flat Earth. Harus nggak percaya NASA, Nas Hoax kalau kata Flat Earther. Iya, kita nggak tahu dalam hatinya apa. Cuman kan mungkin ya. Siapa tahu dia klien aja. Iya, dia klien aja tapi dalam hatinya nggak tahu. Betul. Karya Karsa mungkin akan bikin atau udah pernah bikin pameran yang mungkin karya-karyanya tampilkan live. Teaser sebenarnya pernah waktu itu karya ilustrator dan komik gitu. Bekerja sama dengan salah satu perusahaan mie instan gitu. Pameran di Kokas waktu itu pernah. Beberapa karya yang pemenang dari sebuah kompetisi itu dipamerkan di sana. Gitu. Jadi ngeliat ilustrasi sambil makan mie instan sih masuk ya. Lumayan ya. Rasanya sate kebab lagi. Iya. Tapi diperjualbelikan itu karyanya? Apa cuma hanya untuk pameran? Hanya untuk pameran aja sih. Karena di Karya Karsa itu sebenarnya hak cipta itu milik si kreator. Kita tidak mengambil. Tidak mengambil. Itu kenapa kita cuma platform aja. Jadi kalau mau jual silakan hubungi langsung. Tidak ada di cut fee dan segala macam kayak silakan. Hanya bridging aja bagi pembeli untuk betul. karyanya ya. Gitu. Nah tapi Kak Cherry ini IP-nya berapa waktu kuliah dulu? Bukan. IP. Itu katanya IP. Makanya gue bilang jangan lucuin IPK orang lah. Maksudnya kan gak ngaruh ya. IP itu apa sih sebenarnya? Intinya itu kan? Iya. Yang ditanyakan itu kan? IP itu ini kan? Intellectual property bukan ya? Bukan. Itu ada juga itu ya? kan? Itu IP juga. Jadi IP yang mana nih yang diomongin nih? Makanya. IP idea. Intellectual property. Mas boleh gak? Saya udah baik. Intelektual. IP. Kayak gini MLD podcast tuh IP-nya gitu kan. Iya benar. Nah itu apa? Apa ya?
Bahasa simpelnya adalah kepemilikan atau hak cipta dari karya, bukan produk gitu. Dari sebuah karya gitu. Yang harusnya memang dipegang oleh si kreator. Itu kalau idealismenya karya karsa ya gitu. Jadi ketika yang punya mereka itu berhak untuk menjualnya seperti apa, mau diadaptasi seperti apa, itu adalah hak mereka sepenuhnya gitu, sepenuhnya mereka. Penting banget berarti ya buat seniman untuk penting, dan untuk menyadarkan bahwa itu penting pun kadang agak susah. Yang namanya seniman kan berkarya aja selesai gitu. Gak ngurusin yang gitu-gitunya, gak mikirin bener, gitu ya. Bener gitu. Jadi ketika di awal kita bilang hak cipta itu milik mereka, kadang mereka nggak ngeh juga gitu, kayak milik kita oke, tapi bisa diapain nih? Gitu. Emang kenapa gitu ya? Emang kenapa? Kenapa itu penting bahwa hak cipta itu harus milik kreator? Kenapa penting gitu? Itu sebenarnya sangat penting karena karya kamu tuh lebih ke identitasmu juga gitu kan, untuk mencegah diplagiat juga yang hal seperti itu. Karena di dunia seni kayaknya susah ya kalau ada yang baru ya gitu, kayak nggak ada yang baru bahkan gitu mungkin. Semua hanya berputar-berputar lagi gitu maksudnya ya. Betul. Seperti itu sih lebih. Plagiat adalah salah satu hal yang bisa dirugikan ya kalau kita nggak concern dengan IP ini. Betul. Lumayan, bahkan itu sempat ada salah satu founder Mas Arya almarhum itu juga sampai buat webinarnya gitu. Ini loh IP, kenapa penting gitu. Itu selalu kita gaungkan ke para kreator. Sampai akhirnya para ilustrator mengerti lah tentang IP. Iya, ilustrator dan semua kreator jadi kan properti, intellectual property itu sebenarnya kayak properti, tapi yang dihasilkan oleh oleh intelektualitas manusia gitu ya. Jadi apapun tuh karya tulis, karya gambar, karya visual, bahkan sebenarnya kayak IP itu kan sampai ke teknis ya, kayak kalau lo nemuin sesuatu yang sama science gitu urusannya, ada IP, itu IP juga sebenarnya gitu. Cuman biasanya kalau kita ngomong sebenarnya skupnya entertainment IP. Biasanya entertainment IP. Ya, biasanya. Nah, itu baru mencakupnya teman-teman biasanya yang kena gitu kan, komik, musik, film itu karakter. Nah, itu biasanya yang kita sebut. Tapi sebenarnya IP itu seluas itu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mendaftarkan IP ya tadi bisa itu bisa didaftarkan gitu. Haki ya, mendaftarkannya di Haki ya. Betul. Kalau di Indonesia di Dirjen Haki. Jadi lu harus gitu, kalau enggak takutnya IP lu kecolong sama orang lain gitu ya. Bisa jadi. Lembaganya itu namanya Haki atau itu? Dirjen Haki. Dirjen Haki untuk mendaftarkan ininya ya. Betul. Berarti misalkan ini gak kita daftarin, bisa ada orang lain bikin lagi MLD podcast dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Kalau gitu nggak didaftarin betul, tapi ini pasti sudah aman. Iya. Ini enggak kayak belum ya. Ini. Mas Andi dengan tengokannya udah langsung apa ini? Ntar yang bikin lagi Ini di sana MLD podcast kan. Tapi kan emang waktu itu ada yang daftarin nama kok. Nama nggak boleh dipakai sama orang. Nama brand ada. Nama nggak nama pribadi. Nama pribadi. Ada nama anak bukan ya? Siapa ini? Lu gak tahu, jangan salah. Jangan, gak apa-apa. Berarti kita bisa, misal gue mau orang namanya Oza cuman gue doang nih. Bisa kan? Bisa kayak gitu ya, bisa kan? Nama ya. Agak bingung sih. Waktu itu pernah ada beritanya. Tapi kayaknya lupa. bukan IP itu. Tapi itu bukan IP ya berarti? Itu bukan IP. Kayak itu merek. Iya, makanya Trade, lebih ke brand sih. Kalau ke brand ya. Trademark. Trademark. Lo gak boleh pakai nama gue untuk jualan. Itu. Oh, ya kalau untuk nama pribadi susah kan. Misalnya Dimas gitu di IP-in, orang banyak lama banyak tuh dideportasi semua tuh ke kagak boleh kasih tuh. nama orang kan? ya enggak. Itu kayaknya bukan IP. Bukan IP. Atau misalnya untuk panggilannya misalnya kayak nama Yusuf gak boleh dipanggil Ucup lagi sekarang gitu. Bisa juga tuh. Gak bisa. Gak bisa. Gue pikir masih bisa. Maksudnya bukan kalau IP bukan gitu. IP kan harus ada ciptaannya ya. Oke. Yang dilindungi kan ciptaannya, propertinya apa gitu kan. Kalau ya lo yang bikin orang juga sih sebenarnya ya. Orang juga yang orang bikin. juga sih, iya. Tapi bukan karena intelektual kayaknya. Bukan intelektual. Iya benar. Waktu itu nama yang nggak dibolehin, akhirnya karena dia mau bikin buat nama restoran kalau nggak salah. Itu bisa. Itu bisa kan? Itu kayaknya bisa walaupun gue bukan ahlinya ya. Kayaknya itu urusannya ke trademark. Oke. Apa nama restoran waktu itu yang Nggak usah ke situ. Nggak ke situ. Kalau kayak pagi sore gitu ya, tenang aja, nggak ada juga yang mau namain anaknya itu ibaratnya gitu kan. Misalkan kayak
Ayam bakar Pak Gembus gak boleh buat nama orang ya. Ya aman kan. Gembusnya doang masih boleh Kebalik kan maksud lo nama orang gak boleh. Gak boleh buat restoran. Orang gak boleh buat jualan. Udah mending gue usah ngomongin nama restoran sama nama orang deh, bahaya deh. Tapi benar juga sih, itu penting juga sebenarnya. Kayak gue juga malas betul atau ada kayak Oza Shop gitu, jualan semen gitu. Gue juga sebel juga sebenarnya. Tapi itu kayaknya gak bisa. Itu gak bisa juga. Gak bisa. Kecuali Oza Rangkuti, nah itu bisa. Kayaknya gitu, bisa. Tapi setelah disahkan menjadi sebuah tapi lo masih IP dulu juga gitu si Oza Rangkuti ini. Sekarang gue berarti kan karena gue belum daftarin nih, masih bisa orang bikin tiba-tiba kayak misalnya bisa, pecel ayam Oza Rangkuti, padahal nggak ada guanya di situ gitu ya kan. Sumpah gue takut salah, cuma kayaknya bisa. Kayaknya bisa ya. Kayaknya bisa. Tapi kayaknya lo bisa nuntut juga. Karena kan lo emang punya dan lo orang akan mengasosiasikan nama itu dengan likeness lu, jadi lu boleh appeal. Kayaknya kalau diakalin misalnya Z-nya 2, Rangkutinya pakai Y gitu. Itu nggak ngaruh. Itu banyak terjadi bukan sih? Maksudnya untuk mengakali. Lu tetap bisa mengkasuskan. Terakhir. Dari sini ke kantor Haki berapa lama? Kayak gue perlu daftarin deh nih. Itu informasi mengenai biar kalau misalnya ada artis atau ilustrator yang emang mau mendaftarkan bisa kan IP dan juga penting berarti. Biar sampai di titik bisa jadi ilustrator yang dilirik sama perusahaan besar atau internasional. Marvel gitu. Iya. Nah, gimana? Tapi caranya biar karyanya bisa begitu. Tipsnya. Capek Pak, patahinnya Pak dari situ. Wah, berat Pak ini. Oh, good job. Ya ampun. Iya, jadi sebenarnya tadi ya kayak kalau jalan gue menurut gue cukup lurus juga, cukup simple. Dan sekarang lebih simple lagi karena emang lu cuma butuh muncul nah tapi karena eranya berbeda tadi, yang gue lihat kemauan lu untuk tampil itu akan pengaruh juga, bukan hanya skill. Karena skill itu again tadi bisa tergantikan oleh AI, tapi elunya kan nggak bisa. Oh iya, orangnya, kepribadiannya nggak bisa ya. Kayak musisi, sebenarnya kan lo bisa bikin lagu Coldplay pakai AI kan bisa ya. Bisa. Cuma kan nggak bisa nonton Chris Martin langsung. Jadi itu akan sama sih, paralelnya gitu. Jadi yang ada dua, satu iya karyanya, dua tampilnya tadi. Kalau dulu gue nggak perlu karena gue cuma butuh karya gue udah keluar. Orang nggak peduli gue lihat kelihatannya kayak apa. Kalau sekarang kayaknya jadi satu yang bisa dipergunakan untuk membantu lo advance the career gitu. Itu menjadi satu variabel juga sekarang orangnya ya. Siapa yang bikin karyanya gitu ya ibaratnya ya. Biar terekspos gitu kan. Biar terekspos, biar originalitasnya tuh terjaga begitu. Betul. Jadi skill. Cuman kadang-kadang ada juga nih karena terkenalnya tampil tapi skillnya lupa diasah, jangan tuh. Karena akan ada saatnya mentok. Akan ada saatnya lo dinilai karyanya doang. Ada saatnya. Bagaimanapun lo artis kan, akan ada saatnya lo dinilai karyanya. Makanya kalau udah dapet nih ya dinaikin aja wave-nya, tapi karyanya ikutin juga gitu. Iya, harus lebih kreatif ya. Misalnya bikin di TikTok kayak ini lukisan gue, ini tentang apa-apa bla 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 bla. Kan jadi AI nggak bisa niru kalau kayak gitu. Jangan terlena aja sih. Soalnya kalau niru kan kayaknya pasti bisa-bisa aja ya. Kerjaan AI hanya meniru sebenarnya kerjaannya. Benar. Dan itu udah pasti lebih jago dibandingkan manusia niru manusia lain sebenarnya. Nah, maksudnya tadi adalah dipakai semua lah senjatanya sekarang karena udah dikasih gitu kan, TikTok gratis, tutorial gratis. Jadi channel-channelnya untuk mempromosikan lu dan karya lu tuh udah available. Ada Gcav. Nah itu hal-hal ini yang dipakai aja gitu untuk nge-push gitu. Nah tapi kan MLD Spot nih udah mendukung industri kreatif dan udah support Gcav bareng MyBSA kan udah lama kan. Nah apakah baru tahun ini? Baru tahun karena ini kan kita tuh baru 2 tahun. Baru pengen ngomong nih agak pick me sebenarnya gitu. Kayak lo kalau pengen sebut aja kita mensupport, nggak usah ada kayak apakah harus lebih banyak lagi yang support menurut Sani gitu. Kayak kenapa hanya kayak apa cuman gue di sini yang support Gcav, seakan-akan begitu, seakan-akan dengan gitu ya. Ini bagus. Pertama kali gue konsep begini podcast. Bisa begini ya. Keren loh ini. Iya, udah jalan berapa lama sih emang di podcast ini? Udah lama bertahan dengan konsep ini ya. Sering ganti-ganti host di sini. Oh gitu. Okay. Tapi memang yang kaget banyak ya. Yang kaget banyak. Ini saya juga kaget pertama kali saya kerja
begini konsepnya. Keren. Ayo lanjutin Pak. Tapi emang bener Emily Spot ini mendukung GCAF dan 2 tahun ini berarti kan udah mensupport ya. Ya jadi tahun ini kita beruntung banget nih bisa disupport sama MLD dan kita akan bootnya MLD bakal keren banget. Pasti. Bakal ada teknologi juga di situ yang belum pernah ada di Indonesia. Make sure bisa lihat nanti. Gue kayak belum bisa spill. Bakal ada teknologi yang belum pernah di Indonesia. Iya, teknologi seni yang sangat keren. Itu adanya di bootnya MLD nanti. MLD yang akan mempeloporkan teknologi seni itu di Indonesia. Betul, itu keren banget. It's gonna be a spectacle. Oke, keren. Nanti kita main-main ke GCAF. Ya, jadi Oktober tanggal? September, 19 September sampai 6 Oktober. Jadi acaranya Panjang ya? 18 hari, tapi setiap Senin kita tutup. Oke. Iya. Istirahat. Soalnya upacara bendera kalau Senin ya fokus ya. Capek kan. Senin, Sabtu Minggu buka. Jadi setiap hari kita buka. 19 September sampai 6 Oktober. Ya kan. MLD Podcast semoga bisa hadir juga di GCAF nanti ya. Harus hadir. Insya Allah hadir. Ngobrol bersama ilustrator-ilustrator di sana. Keren. Bootnya MLD luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini kita sambil lanjut, kita masuk ke reaction. Ada beberapa berita yang kita butuh Kak Cherry sama Kak Sani, Mas Sani untuk react ya. Langsung berikan respon. Langsung kenal. Waduh, langsung tahu. Baru dibahas. Oh tadi yang dibahas ini? Bukan. Oh bukan. Seorang TikToker Richard Witsi dikenakan sanksi kampus karena dia ketahuan plagiat gitu. Di media sosial. Riko Dwi Cahyono viral karena konten plagiat di media sosial. Dia nyontek siapa dia? Banyak. Ayo coba, boleh lihat videonya. Oh dia. Siapa? Riko ini. Coba. Dia nyontek ilustrator luar negeri ya. Hukumannya sampai podcast. Benar Riko. Ini sebuah termasuk hukuman juga termasuk ya. hukumannya. Iya bro, sorry bro. Kita kan cuma nonton, gak apa-apa dong. Oh iya, kita cuma nonton. Gak apa-apa. Betul. Bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Ngebahas memang dia gak nyontek dia. Dia gak nyontek. Wah menarik nih, itu dia. Iya. Yang nyontek bukan dia tapi. Bukan dia. Saya tahu kalau dia. Yang itu. Oke. Editannya Gerald Vincent makin bagus kan. Oke. Ini agak. Intinya dia nyontek banyak tuh lukisan tuh berarti. Dia nyontek banyak banget. Jadi semuanya. Van Gogh. Bukan. Masih. Bahkan dia pernah nyontek Mona Lisa tapi madep kiri. Dia pernah gini. Madep kiri. Ini saya gak nyontek kok. Semua orang tahu Mona Lisa, Riko gitu ya. Sebenarnya dia agak pintar sebenarnya. Dia nggak Mona Lisa juga. Kalau Mona Lisa langsung tahu kan. Langsung ketahuan. Ini karena sepanjang itu karena ada satu ketahuan akhirnya kebuka tuh semuanya. Tek. Oh semuanya. Kayaknya yang rame banget di Twitter deh yang semua hasil karyanya. Termasuk saya ya. Oh termasuk juga? Iya karena termasuk lo yang menghujat. Memberi contoh. Oh memberi contoh. Oh lo nemuin. Bukan nemuin lagi emang. Waktu itu dia sempat disuruh turunin gitu. Oh ini orang, iya sih dari tuh cara dia selfie di kaca aja nyontek ya bisa kita katakan ya. Oh iya. Enggak banyak orang yang selfie di kaca. Tapi kan bukan dia bikin kan. Bukan. Sebenarnya kalau ini tuh isu yang mau diangkat itu sebenarnya itu cukup banyak dilakukan semua kreator yaitu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Nah, dengan dia memodifikasi sedikit gitu, dia pikir bahwa itu tuh tidak plagiat dan cukup. Gitu. Padahal, iya jadi yang dia lakukan itu sebenarnya kalau dibilang mirip banget, enggak. Gitu. Tentu dia bikin dengan ala dia, dengan identitas dia, tapi ya sebagian besar adalah sama gitu. Iya, gak kelihatan dari foto itu. Sumanto juga baik kalau lihat fotonya doang, maksudnya gak bisa dihakimi. Riko ini dia ngupload konten, video, lagi gambar dan terkadang dengan keadaan telanjang dada. Apa hubungan sama lukisan Riko? Tuh gak ada urusannya itu. Nah, selama harus telanjang lu ini juga. Ini tadi yang persis dibahas sama Mas Hanigo. Kayak dia pingin stand out melalui kontennya, tapi karyanya tuh sampai terlupa karena dia fokus di stand outnya. Kebanyakan gimmicknya. Dengan menjual kan? banyak yang suka. Ngelukis nggak pakai baju gitu banyak yang suka. Tapi sah-sah aja sebenarnya kalau misalnya emang itu untuk media promosi dan cara dia promosi gitu. Sah-sah aja menurut gue pintar kalau dia ngelukisnya benar. Kan dia sebenarnya ngelukisnya bukan benar maksudnya ngelukisnya benar, cuma kan dia plagiat gitu. Ini mungkin buat edukasi juga tidak bermaksud tendensi menyudutkan dia gitu. Tapi caranya dia adalah jadi waktu itu kita ada satu kompetisi. Nah,
si ilustrator aslinya orang Prancis gitu. Oke. Itu satu ya, bahwa ilustratornya itu sangat jauh. Dia tuh sama persis, cuman kalau yang satu bajunya itu serat-seratnya mungkin kayak rajutan, dia polos. Gitu kan. Itu satu tuh yang di tengah. Kemudian di temboknya, di dalam ini dia ngambil dari ilustrator B. Yang ini dari ilustrator C. Sekarang tuh di Google tuh gampang banget, tinggal kita cari tuh gambar, ketemu dong sumber asli. Iya. Gitu. Dan itu Google Photos ya, pakai Google Photos gitu langsung. Dan dia ngambilnya dari DeviantArt. Iya kayak gitu-gitu. Kan sayang banget kenapa dia harus nyontek. Kan kalau dia bisa niru, dia bisa bikin sendiri kan harusnya logikanya. Itu pertanyaan gue juga sih, karena banyak banget semua kasus dia tuh gitu semua sih. Iya. Butuh cepet. Kayak dia mesti cepet nih keluarin. Di beritanya katanya sanksi dari kampusnya cuman mengulang mata kuliah. Oh, cuma mengulang mata kuliah. Gue juga gak ngapa-ngapain mengulang gitu mata kuliah. Gak perlu jiplak siapapun. Kok kayaknya kurang ekstrim kayak Riko kamu kita hukum. Apa Pak? Mengulang mata kuliah. Oh iya aman aja. Dia kuliahnya juga tugasnya juga ada yang ini. Nyontek lagi. Tugasnya juga nyontek. Emang batasnya boleh niru tuh sampai mana gitu? Ada batasan apa? Kan kalau misalnya let's say skripsi ada Turnitinnya tuh dilihat nih plagiat gak sama si skripsi ini gitu. Yeah. Nah kalau ini kan luas gitu loh, ini seni gitu. Iya, memang ada apa namanya? Kalau sampai di foto cari di Google Image keluar gambar aslinya kan berarti itu udah kelewatan. Gitu. Sebenarnya kita pasti udah tahu batasnya. Udah tahu lah. Akan susah kalau pakai, kan nggak bisa pakai angka ya. Cuma kalau komposisinya, warnanya atau hal-hal yang unik di gambar itu dipakai untuk jadi identitas gambar ini, ya menurut gua udah jiplak kan. Udah jiplak ya. Sayang banget, padahal dia pikir bisa gambar kan. Sebenarnya tinggal terapin yang beda aja gitu ibaratnya. Makanya, sebenarnya kan jarang kalau ilustrator ada 50 gambar beda semua. Karena dia benar-benar beda semua. Dia bukan cuma nyontoh satu orang doang. Gitu, kan jadinya konsisten dong. Oh ini emang karya lo. Dia bodo amat, beda-beda semua gitu gambarnya. Itu yang kayak tadi gue bilang, tapi dia tahu marketnya. Karena dia memang bikin videonya, ya disukain kan sampai titik itu gitu. Nah, jadi itu harusnya, kalau kemampuan tampil itu lu dukung pakai, dia bisa terkenal banget tuh pelukis yang terkenal. Sayangnya itu. Terus dia sekarang setelah ini viral dia ngapain di TikTok sekarang? Saya nggak tahu lagi, kayaknya tutup akunnya. Nggak tahu sebenarnya. Enggak deh, masih ada tuh akunnya. Manu Lumpur terakhir kalau nggak salah. Enggak, tadi kan hilang semua. Jadi TikToknya waktu ini ketahuan hapus semua video. Oh dihapus semua? Hapus semua. Nggak tahu abis itu dia ngapus lagi apa nggak. Nah kebetulan waktu kita minta klarifikasi, jawaban dia tuh adalah terinspirasi. Ini saya nggak nyontek, tapi terinspirasi. Makanya berarti kan sebenarnya ada orang yang bisa kayak ngeles gitu loh. Ya saya kan terinspirasi, boleh dong. Nah ada gak alat ukurnya gitu kayak ini sebenarnya nih masuknya udah kategori jiplak nih. Yang ini enggak kok gitu. Gak ada ya alat ukur konkretnya. Tadi Google Image. Kalau dia gak terlalu gamblang sih. Kalau ini terlalu gamblang. Kalau dia terlalu telak ya. Terlalu. Jadi kita kayak ibaratnya bikin ini misalnya ada pelukis warna merah, dia bikin warna biru tapi desain sama persis gitu. Kurang lebih. Iya, nah kan biasanya kalau niru gambar baju nih, lekukannya kan cara orang gambar beda-beda. Dia ketahuan tuh, kalau yang gambarnya, persis banget tuh lekukan itunya kayak gambar gue, itu langsung ketahuan. Kayak yang tadi barusan, gambar kupingnya kok sama persis ya sama gambar yang itu akan bisa dipakai untuk menilai apakah waktu dia bikin itu dia benar-benar pakai mata gitu, kayak aing lah namanya, kayak benar-benar sama gitu. Kampus mana dia nih Riko? Aduh nggak tahu lagi, di luar, nggak di Jakarta sih kayaknya ya. Iya kayaknya nggak di Jakarta. Kayaknya nggak di Jakarta tuh apa tuh? Oke. Adalah di itu banyak yang dihapus. Oh iya dia panik juga dia. Tapi ini pelajaran lah buat pelajaran buat Riko dan juga mungkin seniman-seniman lain. Sehat-sehat lah untuk Riko ya dimanapun dia berada ya. Semoga betul. Masih bisa kembali lagi melukis original atau berganti arahan di TikTok. Soalnya bener yang lo bilang, kalau dia pakai berarti mata sama tangan kan kalau gambar itu hand eye coordination. Jadi mata sama tangan masih sinkron nih. Kalau lo bisa niru berarti dia bisa bikin sendiri kan? Dia udah bisa mengontrol itu. Makanya sayang banget kenapa dia harus nyontek gitu. Iya. Kepedeannya aja kali. Karena karya sebelumnya diterima karena dia nyontek. Dia pikir, gue harus nyontek nih. Karena kemarin diterima gitu ya. Atau dia mikir itu yang gampang. Iya, atau nggak Riko fokus ke bikin lukisan yang dengan telanjang dada tadi. Konten itu aja yang dipertahankan. Iya. Betul, tapi asli. Karena gak ada yang peduli lukisannya apa. Jadi lukisannya udah gak usah lagi konten itu kok. Telanjangnya doang. Telanjangin boleh gak? Atau lu memang konsep TikTok lu baru ini kayak, oke saya akan mengcover lukisan dari
si ini saya akan merekayasa ulang gitu dengan ide Sabi. Hashtag Riko Yasa gitu kan. Itu kan Riko Rekayasa. Bagus. Iya. Ayo kok bangkit kok. Lu jangan murung. Iya, oke lah lu ngulang mata kuliah 1, tapi lu masih bisa FYP lagi nih. Sesama TikToker gue ngerasa dia butuh. Mending jujur sekalian ya. Mending jujur. Ini adalah AI generated, ngomong aja ya. Dan terakhir dibanding misalkan dia nge-cover Mona Lisa kayak wah ternyata kurang mirip guys. Besok coba deh yang lain. Nah gitu. Betul. Masih ada Mona-Mona lain, Mona Ratuliu. Nah, masih bisa juga. Iya. Otentik ya jadinya ya. Otentik, malah dia jadi beda. Tapi tetap telanjang dada, itu tetap kita pertahanin. Itu luar biasa sih. Iya, hashtag Riko Yasa, gue tunggu Riko. Semoga lu melihat ini dan lu mempraktekkan nih. Iya kan? Ini bagus. Tapi mungkin itu konsep idealisme dari seorang Riko. Nah, tapi gue penasaran kalau sama Mas Hani sendiri. Biasanya kan ada idealisme. Ada gak kalau Mas Hani? Idealisme dalam membuat karya. Karena kalau gue karena coloris ya, gue mungkin punya kayak apa yang jadi signature, kayak pemilihan warna segala macam. Cuman kerjaan gue adalah membuat gambarnya jadi berwarna dengan baik gitu. Dimana setiap orang cara gambarnya beda. Apa namanya, satu gambarnya kayak kartun, satu gambarnya realis. Jadi gue nggak bisa memilih harus seperti apa gue warnainnya. Gue ngikutin artisnya. Jadi kalau gue tadi memang gue dari pertama memutuskan jadi coloris karena gue melihat banyak yang butuh dibantuin. Jadi gue kerjanya memang bantuin orang. Jadi gue idealismenya tidak sekencang itu di pekerjaan mewarnai. Gue idealisnya lebih kalau ada idealisme yang harus gue keluarin ketika membuat kayak Jikaf gitu. Nah itu adalah di situ baru bermain tuh. Ada concern yang ada keresahan yang pengen gue solve. Nah gue bikin sesuatu. Tapi kalau secara artistik tidak terlalu kalau gue. Kalau Cherry ada idealis dalam marketing strategi misalnya kayak aku nggak mau kalau viral joget TikTok misalkan gitu kayak karya karsa tulisan gitu kan cocok untuk menjual karyamu. Hubungin ke situ. Agak jauh. Malas kan marketing kayak gitu kan. Mungkin nanya ke Kak Cherry, nanya tips gimana caranya biar karyanya tuh banyak dibeli di karya karsa gitu. Untuk seniman-seniman. Oke, kalau dari kita sih yang paling sering kita dengungkan itu cuma satu kata, konsisten. Konsisten ya. Konsisten berkarya iya, konsisten untuk memperkenalkan karyanya juga iya. Sama konsisten untuk tadi memperkenalkan karya udah. Sama persona dirinya itu juga penting gitu. Jadi juga kayak tadi masukkan iya itu sebenarnya penting karena orang tuh nggak cuma kenal karyanya doang, tapi dengan persona itu sangat-sangat membantu untuk meningkatkan benar. Jadi misalnya novel lu standar nih di karya karsa kan kayak novel gue dalam kurung saya nulisnya telanjang dada misalnya gitu kan. Tadi Riko berhasil buktinya kan. Harusnya di novel juga bisa dipraktekan juga gitu. Bisa gitu. Dan memang tadi kan terkait sosial media itu bukan hanya bukan cuman tools yang tidak bisa dimanfaatkan, itu sangat-sangat penting sih, jujur banget gitu. Karena sebagai kreator di dunia digital itu emang harus mandiri sebenarnya. Promo sendiri, kerja sendiri gitu. Iya, sekarang kayaknya udah gak ada yang viral tanpa sosial media, kayaknya udah gak ada dalam waktu mungkin 10 tahun terakhir ya bisa dikatakan ya. Kalau gak ada viral di Twitter, kalau gak di IG gitu ya, kalau gak di mana gitu ya. New Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Showcase sekarang bisa juga menjadi salah satu jalan untuk viral juga. Masih showcase gitu, exhibition gitu-gitu. Pameran juga. Lebih ke ini sih lebih efektivitasnya aja sih dengan sosial media kan daya jangkaunya luas, pengeluarannya sedikit tentu saja. Iya. Cuman yang jadi poin pentingnya tuh adalah ini bahasanya para kreator ya, gitu. Temukan kolammu gitu. Karena di karya karsa itu ada 2 genre paling terkenal, paling laku lah gitu, romance sama horor. Romance itu sangat-sangat efektif di Instagram, horor sangat-sangat efektif di Twitter. Nah untuk bisa mendapatkan itu memang perlu coba-coba gitu, perlu ikut komunitas untuk cari tahu mana yang cocok untuk karyamu nanti bisa berkembang. Gitu. Untuk formulanya.
Betul sekali. Begitu. Tapi kan tetap susah ya mencari pembedanya, kan pasti kan romance banyak nih, gimana sih caranya romance gue bisa stand out gitu dibandingin romance yang lain ya. Iya sih, itu juga salah Tantangan satu lain lagi. tantangan lainnya paralel. Twitter, horor lebih ke Twitter ya ternyata. Ya rata-rata yang viral di Twitter itu ya Horor, iya. dan mereka tuh caranya lucu. Kalau horor tuh kan cerita di jadi thread gitu, orang udah baca, terakhirnya kalau mau lanjut di karya karsa gitu. Iya, langsung kreatif gitu. tuh. Iya, dan itu pun cara yang mereka temukan sendiri gitu, tidak. Itu sih. Iya sih, kadang thread Twitter panjang-panjang ujung-ujungnya dia jualan sekarang kan, sebel juga tuh. Bener. Itu Belum benar. panjang malah. Baru kedua. Orang mau bikin dulu sampai 3 thread gitu ya. Iya, gitu. kayak baru 1 thread udah jualan. Gue bilang, jualan. wah ini horornya di situ ternyata. Lu niat tuh jualan gitu kan. Ya benar-benar. Ngaco lah nih Twitter nih. Capek banget. Ayo kita main Oke, games kita sekarang. akan masuk ke games. Ini adalah games tebak emoji judul lagu gitu. Oke, baik. Jadi ini ada emoji yang melambangkan judul lagu sesuatu. Jadi masih berhubungan dengan ilustrasi nih ya. Emoji kan iya, sebuah baik. ilustrasi juga gitu. Oke, Ya kan? oke. Oke. Berarti Kak Cherry sama Mas Sani yang menebak. Kita juga peserta Oh, juga kita peserta menebak. juga. Oke. Pertama, lagunya Michael Jackson. Black or Oke. White? Nah, Gitu. Oh ini gampang. coba atau udah main ini? Ini udah main Cepet-cepetan ya? Udah main. Mungkin penyanyinya gak usah ditongolin dulu biar kita agak Oh susah. iya, susah. Oke. Udah tahu dikasih yang gampang. Iya, Black Oh, iya, or White. iya, iya. Oke. Black or Black or White. Black or Skor White. 1 untuk Skor Mas Sani. 1. Kalau menang dapat apa? Saham Melody kalau gak salah. Alhamdulillah. Wow, oke. Jiwa kompetitif gue bertambah. Nah, oke. Hitam dan itu gambar apa tuh? Di zoom boleh gak di zoom? Nggak usah Pak, itu kelihatan Pak kalau di Zoom juga. Oh ya boleh tuh deh. Blank Ntar lo. Ngeblank. Itu gambar bintang ya. sama galaksi. Hitam. Blank. Starry Star. Night. Aduh, Kan apa bukan. nih? Tar lo. Blank. Black. Blank. Black Magic. Blank Little Mix. space. Bentar. Nah, ini susah. Jadi susah kan? Iya bener Oh lagi. iya kalau nggak ada Blank- itu. Blank space space. bukan sih? Iya Kak Cherry yang jawab. Oh, Blank. blank. Wih. Benar. Hitam sebenarnya nggak blank ya sebenarnya. Black space ini harusnya Iya, ini mungkin. black space. Iya. Blanknya tuh harusnya ada orang kayak Nah, gitu. Ngeblank. Atau ada foto Tony Blank di situ ya kan. Tony dulu ada. Wow. Lanjut. Next Wow, deh. Oke. Tony Blank lu tau kan? Ada Tony Blank dulu. Nah, New rules. Nyuruh. New rules. Quick, diam. Oke. Next. Pink. Belum. Nah, Apa? Oh, Justin Bieber Baby. Hah? Bener kan? Baby. Oh gitu. Wow, Bagus. bukan dulu nih. Bagus. Terus kagetnya apa maksudnya itu di belakang? Baby. Oh, bagus. So gue sempat mikir tuyul dan bayul ini sebenarnya. Tadi tuh. Oh iya, Ternyata oke. baby ya. Kesimpulan. Kesimpulan. Enggak, kesimpulan bukan itu bukan Memang games lagu udah. tuh Itu di hubungan. prompter kasih tahu untuk kesimpulan. Oke, Gua oke. kira kesimpulan games. Iya, Iya. salah. Silakan. Kesimpulan. Putih. Mungkin ada closing statement dari Iya. Mas Sani dulu. Mas Sani habis itu lanjut Kak Cherry. Mungkin kalau dari Mas Sani untuk orang-orang yang sekarang lagi nonton Embel di podcast Iya, yang atau- pengen memulai. Iya. Atau ekspektasi kalian 1 tahun ke depan dunia ilustrasi akan kayak gimana nih? Apa tantangannya kira-kira? Oh, oke. Silakan. Datang ke Jikaf aja kayaknya. Nah, itu dia. Nah, gini. Simple, padat, CTA. Mantep tuh. Iya, datang ke Jikaf karena bisa Mantep. lihat apa namanya potensi-potensi sebagai ilustrator gitu. Oke. Mau bisa jadi komikus, Oke. bisa jadi pelukis kontemporer, bisa jadi toy designer gitu. Soalnya sekarang banyak nih ilustrator yang gue bikin karakter terus jadi toys gitu. Nah. Kayak ada Leonic gitu. Nanti dia terkenalnya ilustrasinya ya. Tapi ntar ada toysnya gitu-gitu. Nah itu di Jikaf bisa kelihatan tuh potensi-potensinya. Jadi semoga juga kalau kalian ilustrator bisa ikut Jikaf tahun depan. Nah. Gitu. Semoga Jadi ya. datang aja. Datang dulu untuk aja. mantau, siapa tahu Iya. someday lu bisa join Nah, ke Jikaf. terus ada 35 talk. Jadi ada 35 artis yang akan sharing. Kayak perjalanan dia memulai. Ada kayak seminarnya gitu. Ada kayak seminarnya gratis. Kalau udah masuk bisa nonton, itu ada jadwalnya nanti di-share di IG kita. Follow aja j.icaf, ICAF. Nah itu ntar ada jadwalnya, datangin aja. Itu siapa yang lo suka, di situ akan sharing. Sampai yang orang Jepang, yang dia akan cerita bagaimana dia pameran di luar negeri, kayak gitu-gitu.
Jadi akan dapat ilmu yang banyak banget. Insightful lah Insightful pokoknya. lah. Ya, Insightful. Jika juga ada talk show yang Jikaf menyenangkan juga dengan ada talk. panelis-panelis yang oke. Betul. Kameranya mana? Ada workshop juga, Ada workshop juga. caranya berbisnis di ilustrasi itu ada 6 kelas gitu. Cara proteksi IP tadi itu ada semua. Itu penting. Jadi lengkap banget karena acaranya lama, panjang, di situ banyak banget Bisa. dagingnya. Oh ya, pokoknya infonya bisa langsung dilihat di Instagramnya sekali lagi. Instagramnya @j.ikaf. Acaranya ada di mana? Di Senayan City, di Senayan Space. City. Kita akan bikin gedung sendiri keren banget di sebelah Senayan City. gedung. Ntar kelihatan. Ya. Lapangan golf berarti lu singkirin tuh. Enggak. Tengah-tengahnya Tengahnya. antara Sensi dan lapangan golf kita bikin compound baru di situ dan ada booth MLD yang luar biasa keren. Nice. Dan ada activity-nya di booth MLD itu yang belum pernah ada di mana-mana, itu seru banget. Berarti seru ini banget. acaranya sekitar 3 minggu atau 2 minggu? Acaranya 16 hari totalnya. 16 Mulanya Kamis, hari. ujungnya di hari Minggu tanggal 6 Oktober. Jadi sekalian kalau bisa cari kos-kosan daerah Hang Lekir untuk Betul. Gimana? Betul. 16 hari lu lebih cepat datang. Lebih ke cepat, Jikaf. Bener. lebih cepat. Nanti ada juga tuh kita ada sketch tour ke daerah Hang Lekir situ. Jalan kaki lo akan gambar-gambar. lucu banget. Iya. Oh lucu banget tuh kan, berarti bener. Samping Sensi. Samping Sensi. Iya, jadi lu Samping Sensi. abis seminar nongkrong di Union PS nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak dihalangi Nggak oleh masalah. kita. Gitu. Nggak masalah. Tapi di situ ntar ada F&B juga seru-seru. Ada Oh, F&B. ada Ada F&B F&B juga. seru-seru. F&B juga. Seru lah, banyak apa juga ada di situ. Ya, beli tiket terusan aja. Nah Ya. kalau menurut Terusan, tiga terusan 16 hari? 16 hari Ada tiket kan terusan seminarnya 16. beda-beda Beda-beda. sebenarnya. Oh, Iya. oke. Iya, daripada sehari doang Sehari kan doang, rugi kan. iya, Jadi iya, beli iya. langsung udah. Iyalah. Ya. Kalau dunia marketing nih, apa kira-kira tantangannya setahun 2 tahun lagi dari Cherry nih? Bukan apa-apa, nggak tinggal dibedain. Bapak boleh gak tolong? Kan emang beda. Beda. Iya Satu bener, marketing, tapi satu- kan lagi Iya. karya karsa. Iya. Ya. Silakan mau jawab yang mana, Iya. bebas pertanyaan saya boleh pertanyaan apa tadi. Nambahin dikit kali soal ilustrator ya gitu. Jadi memang di Karya Karsa itu banyak penulis tapi ilustrator itu juga jangan takut untuk berkolaborasi. Gitu. Oh iya benar. Kolaborasi. Jadi si para penulis ini juga butuh loh buat cover mereka untuk bisa menghidupkan lagi karyanya. Nah. Itu perlu banget gitu. Jadi kalau untuk saran sih yaitu coba ikut komunitas dan kolaborasi itu penting buat pengembangan karya. Sorry. Jangan Dan sampai udah ada mereka karya pakai karsa. AI ya. Jangan sampai ya. Iya, ntar pada pakai AI. Karena nggak kenal ilustrator, aduh cover gue pakai apa? Pakai AI. Sayang ya. Makanya mesti kenal. Betul itu benar banget. Yes, karya karsa bisa diupload ya. Menjadi platform yang Platform. mempersatukan kolaborasi orang-orang ya. Bisa Yes. banget. Oke, thank you. Thank you. Mas Sani dan Thank you, juga Elsa. Cherry. Closing statement adalah ya berkaryalah bebas mungkin gitu. Karena kayak ya kita nggak pernah tahu nih kayak karya kita ini akan kemana tuh Nyampe kita nggak mana? pernah tahu gitu ya kan. Kayak Mas Sani dari awal menggambar dia bisa sampai ke luar negeri dan karya karsa dari yang tadi mungkin platform kecil jadi Sebesar besar. sekarang. Kita nggak tahu kita akan kemana gitu. Jadi kayak mungkin kalau lu mau keluar negeri, mulailah dari gambar gitu. Kalau lu Bisa. mau Bisa, salah satunya. Bisa, Bisa. salah. sedangkan kalau lu mau keluar kota, mulailah dari Gambir gitu kan. Oh ke situ tapi intinya arahnya. gitu. Oh. Bagus. Saya tadi buat itu doang sebenarnya tuh. Iya. Itu bikin kapan kemarin? Tadi ini barusan nih, keren disuruh banget. closing. Keren sih. Terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak. Thank you. Kak Cherry, Mas Sani udah diajak ngobrol-ngobrol. Seru hari ini ya. Yoi. Insightful. Oke, jangan lupa dengerin MLD Podcast di YouTube channel MLD Spot TV. Dan lu bisa denger juga versi audionya hanya di aplikasi Noise dan Spotify. And Get yourself inspired by MLD Spot.